Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai seluruh manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dijelaskan dalam ayat tersebut, terdapat 3 macam sikap manusia yang disebut di atas. Yang pertama yaitu orang bertakwa, kafir dan munafik, dan kesemuanya diajar oleh Allah. Wahai seluruh manusia yang mendengar panggilan ini, beribadahlah, yakni tunduk, patuh dengan penuh hormat dan kagumlah kepada Tuhan kamu sang pemelihara dan pembimbing, karena dialah yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak kepada sesuatu yang diyakini penguasa jiwa raga seseorang dengan penguasaan yang arti dan hakikatnya tidak terjangkau. Karena itu, ketundukan dan kepatuhan kepada orang tua atau penguasa tidak wajar dinamai ibadah. Paling tidak, ada 3 hal yang menandai keberhasilan seseorang mencapai hakikat ibadah, yaitu yang pertama, si pengabdi tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai milik pribadinya, tetapi milik siapa kepadanya dia mengabdi. Kedua, segala aktivitasnya hanya berkisar pada apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya ia mengabdi serta menghindar dari apa yang dilarangnya. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan mengaitkannya dengan kehendak siapa yang kepadanya ia mengabdi. Bukankah seperti dikemukakan di atas, si pengabdi yakin bahwa jiwa raganya dikuasai oleh siapa yang ia mengabdi kepadanya? Terhadap siapakah ibadah atau pengabdian harus ditujukan? Ayat ini menjelaskan bahwa ibadah tersebut ditunjukkan kepada Rabb yang menciptakan seluruh manusia dan siapapun yang diberi potensi akal sebelum wujudnya. Seluruh manusia yang mendengar panggilan ayat ini, karena penciptaan ini adalah Rabb. Rabb adalah pendidikan dan pemelihara. Banyak sekali aspek dan rupiah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyentuh makhluknya, seperti pemberian rezeki, kasih sayang, pengampunan, dan lain-lain. Angkatlah salah satu nikmat yang Anda rasakan atau Anda sadari sedang dimiliki oleh orang lain, dan tanyalah kepada diri Anda, siapa yang menganugerahkan nikmat itu? Jawabannya adalah Dia sang pemelihara dan pendidik itu. Bahkan amarah, ancaman, dan siksanya tidak keluar dari makna yang dikandung oleh kata Rabb. Bukankah orang tua yang memukul anaknya adalah dalam rangka memelihara dan mendidiknya? Kata Rabb pada ayat ini adalah bukti kewajaran sang pencipta bahwa hanya kepadanya segala macam ketaatan dan kepatuhan ditujukan. Tetapi ingat, ibadah yang dilakukan itu bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan sang pengabdi, yakni agar ia bertakwa serta menghindar dari siksa dan sanksi Allah di dunia dan di akhirat. Karena itu, laksanakanlah ibadah dengan niat agar kamu bertakwa, yakni dengan mengharap agar kamu dapat terhindar dari segala sesuatu yang dapat menyiksa kamu. Di atas dikemukakan bahwa ayat ini mengajak ketiga kelompok manusia yang bertakwa, kafir, dan munafik untuk beribadah. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah yang bertakwa masih diajak untuk beribadah yang tujuannya adalah agar mencapai takwa? Padahal mereka telah bertakwa. Ya, mereka tetap diajak, bukan saja agar ibadah tersebut terus memelihara keterhindaran mereka dari siksa, tetapi juga untuk meningkatkan ketakwaan itu serta memperkokoh benteng yang melindungi mereka dari segala macam ancaman duniawi dan ukhrawi. Memang boleh jadi ajakan ini lebih banyak ditujukan dan ditekankan kepada orang-orang musyrik dan yang menempuh jalan mereka. Ini diperkuat oleh panggilan Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia, yang biasanya digunakan untuk menyeru mereka yang belum beriman. Sedang yang telah beriman dipanggil dengan Ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana dikuatkan juga oleh lanjutan ayat berikut yang menyatakan janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Di sini Allah menampakkan betapa besar kasih sayangnya kepada makhluk, khususnya manusia. Walaupun pendurhaka telah melampaui batas, namun mereka masih diajak. Ini karena sikap keras yang ditampilkan. Ayat-ayat lalu lahir dari keinginan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Apa yang ditempuh itu adalah perwujudan dari sifat rupiah atau pemeliharaan dan pendidikan Allah kepada seluruh manusia, bukan alam semesta. Memang,
Pendidik hendaknya sesekali mengancam, bahkan kalau perlu menjatuhkan sanksi terhadap peserta didik. Tetapi itu tidak boleh menjadikan peserta didik semakin menjauh dari tujuan yang ingin dicapai. Pendidik bila telah mengucapkan kalimat keras atau tindakan kata-kata yang menghilangkan kegusaran dan dampak buruk yang boleh jadi hingga di hati peserta didiknya, ia hendaknya tetap memelihara hubungan sehingga peserta didik tidak semakin menjauh atau antipati terhadap pendidik. Nah, hal serupa inilah yang ditempuh oleh ayat di atas. Firman-Nya, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang yang sebelum kamu, menunjukkan kesatuan kemanusiaan sejak dahulu hingga akhir zaman. Dengan demikian, tidak ada perbedaan dalam kemanusiaan antara satu ras dengan ras yang lain, baik dahulu maupun masa kini. Semua diciptakan oleh Allah dari unsur yang sama. Kata la'alla pada firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pada ayat ini dan ayat-ayat serupa dibahas oleh ulama secara panjang lebar. Ini karena kata tersebut seringkali dipahami dan digunakan dalam arti yang mengandung makna harapan akan terjadinya sesuatu di masa datang. Tentu saja sesuatu yang diharapkan belum pasti terjadi, padahal ketidakpastian mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada ayat-ayat yang menggunakan kata tersebut yang kemudian terbukti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu seperti firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 130. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan manusia, kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran. Harapan yang disebut oleh ayat ini ternyata tidak terbukti, karena Fir'aun dan rezimnya terus-menerus melakukan kedurhakaan, sehingga pada akhirnya mereka ditenggelamkan di Laut Merah. Sementara ulama memahami kata la'alla pada ayat di atas dan ayat serupa dalam arti bahwa harapan tersebut adalah bagi mitra bicara, bukan bagi pembicara, dalam arti mendorong lawan bicara untuk mengharap atau berarti tujuan, dan dari sini ia diartikan dengan agar supaya. Pakar tafsir dan bahasa Arab Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa kata la'alla merupakan maz, bukan dalam arti harapan yang sebenarnya. Keterangannya lebih kurang sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hambanya agar mereka menyembahnya sambil memberi mereka kebebasan memilih. Dia menghendaki untuk mereka kebaikan dan agar mereka bertakwa. Dengan demikian, mereka sebenarnya berada dalam posisi yang diharapkan memperoleh ketakwaan, tetapi dalam kerangka kebebasan memilih antara taat atau durhaka. Ini serupa dengan situasi sesuatu yang belum jelas apakah ia terjadi atau tidak. Ketidakjelasan itu lahir karena ada pilihan untuk yang bersangkutan apa memilih yang ini atau yang itu. Betapapun pada akhirnya kita dapat berkata bahwa tidak ada sesuatu yang merupakan harapan bagi Allah jika maknanya dikaitkan dengan ketidakpastian. Keyakinan setiap penganut agama tentang kemahalusan pengetahuan Allah menjadi dalil yang sangat kuat untuk menghindarkan makna ketidakpastian itu dari kandungan makna la'alla bila pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda telah menghindarkan makna itu, maka silakan pilih makna yang Anda anggap tepat. في هذا أكبر من كده وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده كل اللي فات من عمري فات